Gue transmigrasi tadinya mau jadi playboy kelas kakak. Tapi sekarang, gue harus kabur. Hai 80. Masuk ke dunia kultivasi jadi tuan muda yang brengsek. Karena nggak punya bakat kultivasi, dijodohin sama keluarga kecil. Calon istri gue sifatnya agak meledak-ledak. Nona, jangan! Jangan ada yang halangi gue, siapapun yang halangi gue, bakal gue tebas. Bener banget ya, dia orangnya Mbak Jiang Mang Sui. Salah dunia sih, nggak apa-apa. Tapi kok malah mau dibunuh pas nikahan? Nona menantukan pewaris keluarga Li. Jangan main kasar dong. Gue latihan pedang setengah mati, sampai akhirnya ke tingkat jadi immortal. Maunya nulis nasib pakai pedang ini. Tapi kalah sama omongan keluarga, disuruh nikah sama brengsek itu. Mending gue tebas dia duluan. Perjodohan emang beneran merugiin orang. Bakal gue tunjukin ke keluarga besar itu kalau gue, dia gue, bukan cewek lemah yang bisa ditindas sialan. Dasar pecundang penjahat kelamin, dasar begoci. Bakal gue tebas lu berkali-kali. Woi, lu nggak masuk akal banget sih. Gue juga ogah nikahin cewek gila kayak lu. Hukuman keadilan, Nona. Jangan. Yo! Woi, tunggu ah. Apa jangan-jangan kayak di film-film Jepang itu yang sering ada bang henti Waktu. Sistem perceraian telah aktif, tingkatkan kebencian Jiang Mang Sui padamu. Hadiah jurus penyelamat nyawa tingkat SSS langkah bayangan. Ternyata ada sistem. Buat dia jatuh cinta emang susah. Tapi kalau bikin dia makin benci, Gampang banget. Ini kah? Tatap sama orang dewasa. Dasar bajingan tak tahu malu. Bakal kucing cangkau berkeping-keping. Misi pemula selesai otomatis mempelajari teknik langkah bayangan A. Nona, jangan. Mati kau. Ya! Tuh, berhasil menghindar. Hei, tenang dulu. Aku ini hebat loh. Ya! Hei, berhenti. Bukannya Lisian itu sampah. Dipukul begini bikin aku malu saja. Kau sudah tenang belum? Serahkan nyawamu. Kau mulai lagi. Jurus pertama pedang salju dinosaurus mengepakkan sayap khas. Bodoh banget. Jurus kedua pedang salju. Hamster di atas roda. Nama apaan tuh? Kita bicara dulu. Gak mau. Yo! Ku habisi kau. Jurus ketiga pedang salju, jurus keempat pedang salju, jurus kelima pedang salju, jurus keenam, jurus ketujuh pedang salju. Dasar anak keras kepala. Dia ternyata tidak ambil kesempatan orang ini. Wah, agak beda dari rumornya. kamu sudah bangun. Misi baru aktif. Buat Jiang Mang Sui bilang benci padamu 3 kali hadiah misi. Teknik kultivasi tingkat langit atas. Sekarang aku juga bisa berkultivasi. Tapi gimana caranya dia bilang 3 kali? Bisa siku. Aku lapar. Kamu panggil aku apa? Istriku lah. Kita semalam bukannya sudah melakukan hubungan suami istri. Siapa juga yang melakukannya denganmu? Aku lebih baik mati daripada mengakui pernikahan ini. Kamu tidak boleh mati. Di masa depan kamu harus jadi istri dan ibu buat anakku. Hei, kamu serius? Aku akan membunuhmu. Tolong, pembunuhan suami sendiri nih. Lisian, berhenti kamu. Berhasil lolos sementara. Lisian, percuma saja kamu sembunyi. Aku pasti akan membunuhmu. Misi sistem kali ini susah banget. Dengar tidak?
Nona lagi-lagi mau bunuh orang Hoof. Nona paling benci pria hidung belang. Katanya menantu baru itu nggak benar orangnya kalau mereka berdua bersama. Bakal ribut terus ke depannya, aku punya ide. Dengar-dengar Jiang Mengsu paling benci cowok ke tempat hiburan malam. Pas banget kalau gitu mampir sebentar ke Gang Yanhua. Pasti dia bakal meledak marah nanti. Jangankan bilang benci 3 kali, 30 kali pun mungkin saja. Wih, cowok ganteng. Mau beli permen gula nggak? Nggak usah. Dasar kampungan. Makan nih, ku bilang makan ya makan. Adik manis. Ngapain lagi sih? Emang bisa kabur? Jangan cari masalah. Serahkan rumput spiritual yang kau sembunyikan. Itu untuk mengobati ayah. Aku mohon pada kalian mengobati penyakit. Di wilayah ini cuma bos yang nentuin siapa yang boleh hidup. Cepetan serahkan. Buruan kasih. Ayo pergi, ayo pergi. Beraninya nindas anak kecil di siang bolong. Urusan ini biar gue yang tangani. Cepat balikin. Berhenti! Kalian ini beraninya cuma sama anak kecil. Oh? Lu suruh berhenti, kita harus berhenti. Bocah, emang lu siapa? Hah? Nggak sadar diri banget sih. Gue paling gak suka ketidakadilan. Mending kalian bertiga cabut sekarang. Kalau enggak, Berisik amat sih. Rasakan ini. Percikan api. Tinju kekuatan besar. sekarang giliran gue, si rambut biru kecil. Gue bakal balik lagi. Gawat. Lupa kalau gue cuma bisa langkah bayangan, gak bisa jurus lainnya. Hehe, lagian gak ada yang tahu. Sekarang aku tahu berhenti. Ternyata si wanita keadilan. Alam Rikyo, kamu nona muda kedua keluarga Jiang. Kemana bila ini mengarah adalah akhir segalanya. Dosamu akan aku adili. Kalian mau pergi sendiri atau aku yang turun tangan? Kami pergi sekarang. Dia nona muda kedua keluarga Jiang. Toja. Oh, bukannya dia baru menikah semalam. Kenapa malah keluyuran di sini? Malah sibuk jadi pahlawan lagi. Terima kasih, kakak-kakak. Oh iya, ini buatmu. Kakak mau kemana? Aduh. Tuan datang lagi. Ambil 1 permen gulali. Sialan kamu. Mana uangnya? Bayar dong. Berani-beraninya makan gratis di sini. Nyerah sana. Ini ambil. Ada katak baik hati yang kasih ini. Terima kasih, Kak. Sudah cepat pulang sana. Orang tuamu pasti khawatir. Ilmu meringankan tubuhnya hebat, tapi kok nggak bisa bela diri? Apa dia tahu aku membuntutinya? Sengaja memancingku keluar. Apa dia sengaja memancingku keluar? Nai, siapa yang suruh kamu ikut campur? Apa maksudmu ikut campur? Ini jelas-jelas aksi heroi. Dengan kemampuanmu yang payah itu, kalau aku tidak datang, kamu sudah mati di dalam peti. Jadi maksudnya kamu sengaja datang menyelamatkanku. Siapa yang sengaja menyelamatkanmu? Aku cuma kebetulan lewat. Kalau begitu kita berjodoh ya. Mbak Jiang Mengsue, jangan sampai jatuh cinta padaku ya. Dasar mesum brengsek. Pergi jauh-jauh sana. Orang kaya manja sepertimu. Melihatmu saja aku sudah muak. Sayangku, benci itu tandanya cinta loh. Jangan kepedean deh. Aku sangat membencimu tahu. Ada harapan nih. Tadi kamu bilang apa? Kamu bilang menginginkan tubuhku. Aku bilang, aku benci kamu. Misi selesai. Mendapat ilmu hunyuan tingkat langit, kekebalan racun telah diaktifkan. Berhasil. Nai, tunggu aku. Mau kemana kamu? Pulang ke kediaman. Kalau kamu ikut campur lagi, pedang terbangku takkan punya ampun. Tak kusangka kamu bermulut tajam tapi berhati lembut. Aku memang bermulut tajam, tapi berhati keras. Hebat juga bocah itu. Sudah jadi pasangan serasi saja. Ini harus segera lapor Tuan Muda Besar. Tuan muda.
Apa yang membuatmu begitu terburu-buru? Saya baru saja melihat tuan muda ke dia. Sepertinya dia tidak seperti dulu sudah berubah. Adik ketiga, lalu Pon. Apa yang bisa berbeda? Hari ini dia berantem dengan orang lain, gerakannya sangat lincah, sepertinya dia punya ilmu bela diri. Bukannya dia tidak bisa berkultivasi. Bagaimana mungkin? Itu benar, bukan hanya saya yang melihatnya sendiri. Banyak orang di jalanan juga melihatnya. Kau baru saja pergi sudah berubah begini, mungkinkah? Selama bertahun-tahun ini, dia sengaja menyembunyikan kemampuan. Lalu ada mana ketua keluarga Jiang, meski mereka sering adu mulut, tetapi tidak setegang seperti rumor yang beredar. Pernikahan ini awalnya untuk membatasi keluarga Jiang. Sekarang mereka berdua. Jika mereka bersatu, itu akan jadi masalah. Apa perlu saya sekarang? Apa itu urusanmu? Baik. Saya yang terlalu banyak bicara, saya mohon pamit. Bidak yang dibuang ayah berani-beraninya bermimpi mau lagi. Teknik kunyuan ini memang hebat. Teknik tingkat atas kelas surga dari sistem. Baru dikuasai saja sudah membantu naik tingkat. Bahkan membuat energi spiritual sekitar jadi tenang. Sayangnya tubuh ini tidak punya dasar sama sekali. Masih jauh dari level Jiang Mengsu. Aneh, kupikir dia akan mengacaukan fokus pedangku. Kenapa saat berada di dekatnya, kecepatan kultivasiku malah makin cepat? Mengsui, ku dengar kau menikah dengan orang lain. Aku langsung kemari siang dan malam, hanya ingin mengucapkan selamat padamu. Kata dari mana ini? Nada bicaranya tidak seperti mau kasih selamat. Ini memang bukan berita gembira. Selamat apanya? Oh, ini pasti Tuan Muda Li, kan? Nama Anda sangat terkenal di tempat hiburan malam. Orang ini sepertinya bernama Zhao Hao. Dia selalu mengganggu Jiang Mengsui. Tak usah sok akrab denganku. Meski kau menyebut namaku, gadis-gadis di sana tidak akan memberimu diskon. Sialan! Orang sepertimu mana pantas untuk Nona Jiang? Pantas atau tidaknya aku, bukan urusanmu untuk mengaturnya. Misi baru buat Jiang Mengsui putus hubungan dengan temannya, hadiah misi pedang cahaya Liangi. Dasar lu sampah. Sekarang lu cuma sampah keluarga Li. Ya beraninya ngomong besar. Hehe, sekarang gue dilindungi istri gue, lu nggak terima. Ro, Demi Mengsui, gue nggak bakal ladenin lu. harus cari cara buat bikin dia emosi demi nyelesain misi. Lisian Zhao Hao itu anak teman lama ayahku. Jangan banyak bicara. Oke, gue nurut sama istri gue. Di hutan siluman muncul rumput spiritual langka. Pas banget buat kamu nembus ranah jin dan ada aku yang bakal jagain kamu. Sedangkan buat orang gak berguna, lebih aman kalau tetap di kediaman. Cuma hutan siluman doang sayang, gue temenin ya. Orang luar nggak usah ikut-ikutan. Hutan siluman itu tempat bahaya, dasar ilmu kamu terlalu rendah, mending gak usah pergi. Sayang, kamu perhatian ya sama aku. Siapa juga yang perhatian, gue males ngurusin lu. Mengsui biarin dia ikut juga nggak apa-apa. Kalau bocah ini beneran mati di sana, itu bukan salah kita. Mungkin gue bisa coba tes. Apa bocah ini beneran nyembunyiin kekuatannya? Baiklah, kita berangkat sekarang. Mengsui, aku bakal jalan di depan. Sayang, tunggu aku. Sayang, aku belum naik nih. Mana pusaka sihirmu? Gue nggak punya sayang, bisa nggak bonceng aku? Jangan harap, Ci. Sepertinya gadis genius yang dirumorkan itu ternyata nggak bisa bonceng orang pakai pedang. Omong kosong, Ci. Lu boleh naik. Tapi kalau lu macem-macem, langsung gue tendang lu ke bawah sampai lu hancur berkeping-keping. Oh, Mana mungkin gue macem-macem sama istri tercinta. wah. Jangan peluk kencang-kencang. Kamu terbang terlalu tinggi. Nyalimu lebih kecil dari tikus. Ya, iyalah, di sini nggak ada sabuk pengaman. Mbak, terbang pelan-pelan sedikit. Musia takutnya sampai jiwaku mau lepas. Sudah sampai. Cepat banget. Bocah tengik ini mau modus pegang bak jiangku lagi. Bisa turun sekarang. Maaf ya. Hehe. Kamu kayak anak kecil saja. Sudah makin larut, ayo semuanya cepat bergerak, mari masuk ke hutan ini. Hati-hati. Jangan pikir karena kamu tinggi. Memangnya aku takut padamu. Selesai juga akhirnya. Kenapa bentuknya aneh begini? Ayo lanjut jalan. Ikutlah. Di dalam hutan ini apa saja ada. Kita sudah masuk sedalam ini, bayangan rumput Ninglu pun tak ada apa informasinya salah. Dari mana kamu dapat info? Nggak bisa diandalkan banget bikin aku datang sia-sia saja. Rumput Ninglu itu langka sekali.
Mana mungkin gampang ditemukan. Bak Jiang, jangan cemas. Aku cek jalan di depan dulu. Kalian tunggu di sini. Mas Lisian, lihat saja nanti. Kenapa dia tiba-tiba lari cepat? Mana ku tahu mungkin kebelet kencing kali. Bah, nggak mengejar, kan? Mas Lisian, jangan salahkan. Kalau aku kejam sebentar lagi, kamu bakal menderita. Ada apa ini? Ada monster mau datang. Dupa pemikat monster ini Tuan Muda bilang hanya memikat monster berkultivasi 100 tahun. Guncangan ini mana mungkin cuma 100 tahun. Apa Tuan Muda mau membungkamku juga? Zhao Hao, kamu di mana? Kau cepat keluar. Bang Sui cepat lari. Zhao Hao, bukannya kamu mau lindungi Meng Sui ah? Aku cuma... Berhenti bertengkar kalian. Serang bareng masih ada kesempatan. Serigala iblis ini kamu yang pancing. Jangan asal bicara. Kalau serigala itu bukan kamu yang pancing, lalu ini apa? Zhao Hao, tegas kali kamu begini. Aku juga ditipu. Terdeteksi Inang telah selesaikan misi. Hadiah pedang pembelah cahaya Liangi. Berisik. Rasakan bayangan gerhana bulanku. Sepertinya aku kebal segala racun. Lisian, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Kalau pergi sekarang, mau ditaruh di mana mukaku? Memang pusaka tingkat langit kekuatannya luar biasa. Kalau sudah jadi, bakal gila. Jangan bengong saja, cepat lari. Habislah bocah ini nggak bisa diandalkan. Semuanya hancur sudah. Pedang pilih pala. Pedang ini memang hebat. Masih mau lagi? Pedang dong, Cidaci. Awas. Sialan. Dia nggak kasih celah membalas. Jangan cuma menghindar. Padukan gerakan dan teknik pedang. Aku mengerti, terima seranganku. Mau lari kemana? Heyat. Walau dia suka ngawur, tapi bakatnya sungguh hebat. Berdasarkan teorema Pythagoras, padukan dengan langkah kaki bisa selaras dengan jurus. Pedang super jenius manusia modern. Aku berhasil. Aku benar-benar membunuh siluman dengan kultivasi 500 tahun. Tak mudah untuk berkultivasi jadi manusia. Apa ini? Terdeteksi inti siluman serigala beracun. Kultivasi bisa meningkat pesat setelah digunakan. Tuan, ingin segera menggunakannya? Ada hal bagus begini. Pakai sekarang juga. Kupikir sudah tak ada harapan. Tak sangka bocah ini bukan cuma bertaruh nyawa membunuh serigala dan cukup bodoh untuk cari mati. Pedang itu benar-benar pusaka. Dengan itu, aku bisa balas dendam pada keluargamu. Zhao Hao, apa yang kau lakukan? Kau mengkhawatirkan suamimu? Ya, sepertinya kau sangat puas dengan pernikahan ini. Kamu, ngomong apa kamu ini? Oh, dasar perempuan sialan. Jangan buru-buru. Tunggu sampai aku rebut pedangnya, ku penggal kepalanya, ku kebiri kedua bijinya, dan ku jadikan rendaman arak. Lalu aku akan kembali mengurusmu. Ada perasaan yang tidak enak. Bocah ini bukan cuma belum mati, tapi malah menembus ranah Ningshen. Tadi kau bilang apa soal biji? Aku salah kali. Kumohon padamu, ampuni nyawaku. Baru sekarang kau minta ampun? Terlambat. Rakunnya masih terus menyebar. Dek harus segera keluarkan racunnya. Racun siluman ini sangat kuat. Jangan buang-buang tenaga lagi. Gak ada yang sia-sia, kamu kan istriku. Racun serigala siluman itu sudah merasuk ke organ dalam. Hei, Lisian! Kamu mau apa? Jangan sentuh aku.
Aku akan sedot racunnya, sekarang tahan sebentar ya. Gak boleh, kamu baru saja bertarung, energi batinmu sedang terkuras. Kalau paksa mengobatiku, kamu bisa mati. Kamu lupa, aku ini kebal segala racun-racun ini gak mempan padaku. Kamu gak apa-apa. Sudah, sebagian besar racunnya hilang pulang dan minum air hangat saja. Di dalam dirimu sebenarnya ada berapa banyak rahasia yang tidak aku tahu. Penasaran, kamu punya banyak waktu mengenalku. Kita masih punya banyak waktu. Siapa? Siapa juga yang mau lama-lama sama kamu? Harus segera lapor Tuan Muda Sulung. Awan petir ini datangnya mendadak sekali. Mungkinkah ada ahli sakti sedang melewati kesengsaraan? Yang harus melewati kesengsaraan. Mungkin saja itu kita. Apa? Hati-hati, awan petir ini bertanda buruk. Gue ini dewa balap Gunung Akina. Lihat gue nikung lewat selokan. Sistem kecil. Masih mau nyambar gue pakai petir. Kurang ajar. Apa? Bikin kaget saja, ternyata gue nggak apa-apa, nggak salah lagi. Emang karakter utama jatuh dari tempat setinggi itu pun nggak mati. Sistem sialan petir terkutuk ini. Hampir saja nyawa gue melayang. Hukuman petir kesengsaraan telah berakhir. Makin tinggi poin kesukaan, makin seru loh petirnya. Hei, gue ini impian ribuan gadis angin yang sulit dilukis dengan pena debaran jantung yang tak bisa disembunyikan pesona sialan gue ini. Lu ini pasti sudah melakukan sesuatu yang jahat sampai-sampai disambar petir. Hah? Hal jahat yang gue lakukan adalah menyelamatkanmu. Kamu! Bagus sekali begitu dong. Memicu tugas baru menggoda sahabat hadiah. Tugasnya penambah umur 9 putaran. Menggoda sahabat? Sistem lu pikir gue orang macam apa? Gue bukan tipe yang... Kamu ada di rumah. Cantik banget cewek ini. Dek Jiang, ku dengar kamu keracunan di hutan siluman. Aku sengaja datang menjengukmu. Mau apa kamu? Fang! Tik. Aku sudah tidak apa-apa. Takutnya masih ada sisa racun dalam tubuh. Makin lama ditunda, makin bahaya. Baiklah, tolong obati aku. Tapi perih, Fang. Orang ini namanya Fang Wanying, dia putri sah keluarga Fang, sahabat terbaik Jiang Mengsui. Demi pil penambah umur 9 putaran, abang terpaksa korbankan ketampanan nih. Cantik. Ku dengar kamu ahli medis, sebenarnya aku ingin sekali menolong sesama. Gimana kalau kamu mengajariku? Tuan muda, tolong jaga sikap. Ilmu medis Fang tak pernah dibagikan. Sayangnya, aku tidak bisa bantu. Karena aku tak berjodoh belajar darimu. Maka tolonglah, Nona, periksa aku sebentar. Sejak Nona masuk ke sini, jantungku terus berdebar kencang. Menurutmu ini kenapa ya? Lisian. Kamu, tamat riwayatmu. Lisian, kamu mati. Misi selesai. Dapat pil eliksir surga menengah. Pil penambah umur 9 putaran. Habisnya, personaku memang tak tertandingi. Bikin dia cemburu itu gampang. Dasar kau. Beren. Sit. Hei, cewek jangan main pedang terus dong. Mati saja kau. Kamu beneran ya? Sayang, dengar penjelasanku dulu. Siapa yang kamu panggil sayang? Berhenti kau. Gawat, wanita gila ini benar-benar mau membunuhku. Lisian, laki-laki kok nggak berani tanggung jawab? Xiao Jiang. Tenanglah dulu. Nggak baik kalau cari masalah. Apalagi Tuan Li cuma genit saja. Hatinya tidak ada niat jahat. Fang, kenapa kamu malah belain bajingan ini? Kamu menyebalkan. Kita sudah kenal lama. Masa lupa apa keahlianku? Maksudmu? Xiao Jiang, tenanglah dulu. Tadi saat Tuan Li memegang tanganku, kugunakan seberkas energi spiritual kayu untuk mengeceknya. Energinya sangat murni dan bersih. Tenaga dalam semurni ini, bahkan murid sekte dalam pun tak ada yang bisa menandinginya. Dasarnya sangat kuat di usia muda.
Dia pasti bukan orang yang pelin-pelan. Iya. Maksudmu, dia sengaja bersikap begitu di depan umum? Kebenarannya cuma satu. Dia pasti punya alasan tersembunyi. Atau mungkin apa? Mungkin dia sengaja buatmu cemburu biar bisa menarik perhatianmu. Dasar bodoh. Apa dia orang yang seperti itu? Sepertinya kalian mesra sekali ya. Kamu. Yuk, jangan bicara sembarangan. Asa, Nay, kayaknya sudah nggak ada suara. Hah? Kamu lagi apa sih? Jangan gegabah. Kamu mau minum air hangat? Mas Lisian, Hadir. karena kamu sudah masuk keluarga Jiang, mulai sekarang harus patuh aturan. Feh, apa? Pertama, dilarang genit sama wanita lain. Oh, lagian misi sistem sudah selesai. Kedua, jangan berani membohongiku. Di dunia luar, aku dikenal sebagai pemuda jujur dan terpercaya. Ketiga, nggak boleh menikah lagi atau ambil selir. Aku kan dikirim buat jadi menantu. Aturannya memang nggak boleh poligami. Kapan keluarga Li peduli aturan? Kalau suaraku didengar di sana, aku nggak bakal dibuang ke sini. Maksudmu aku nggak pantas buatmu? Maksudku, istriku ini sangat cantik jelita dan aku pun sangat tampan. Kita benar-benar pasangan serasi. Hah? Yang keempat apa? Belum kepikiran syaratnya ya? Kalau kamu langgar salah satu, aku bakal. Yuk, Huh? Bakal gimana? aku bakal. Kamu bakal jadi istriku yang penurut. Hah? Ini boleh aku tonton nggak? Jangan lari. Nona. Orang keluarga Li datang. Ini teh yang dipetik dari gunung salju Kangwong. Meski bukan sesuatu yang berharga, bisa dibilang ini oleh-oleh khasana. Adik saya itu memang nakal dan susah diatur. Paman, mohon maklumi dia. Xiao Li kepribadiannya, sikapnya sopan pada orang lain, tidak seperti rumor yang beredar. Putri saya juga sangat puas dengannya. Mereka berdua nempel terus seharian. Kami pun tidak menyangka hal ini. Oh, kalau begitu aneh sekali. Adik ketiga saya punya reputasi buruk di rumah. Kenapa begitu sampai di kediaman Anda? Sifatnya langsung berubah drastis. Soal itu saya benar-benar tidak tahu. Kudengar adikku yang tidak berguna itu sekarang sudah bisa berkultivasi dan sudah ada sedikit kemajuan. Saya ingin bertanya sedikit Paman Jiang. Bagaimana Anda mengubah si keras kepala itu? Soal ini saya juga tidak tahu. Urusan pribadi pasangan muda itu, kami dua orang tua tidak pernah ikut campur. Adik ketiga akhirnya jadi orang berguna. Ayah pasti akan sangat senang mendengarnya. Saya sudah siapkan hadiah kecil sebagai tanda terima kasih atas didikannya. Saya tidak berhak menerima hadiah tanpa jasa. Keponakan sebaiknya bawa pulang saja. Paman tidak perlu terlalu sungkan, keluarga kita harus sering bersilaturahmi. Kalau keponakan bilang begitu terpaksa, saya terima saja. Saya masih ada urusan, jadi tidak akan mengganggu lagi. Biar ku antar keponakan. Tidak perlu. Cik Li Su ini terus-menerus menanyakan kabar Xiao Li. Sepertinya soal Xiao Li bisa berkultivasi membuat dia merasa sangat tidak tenang. Keluarga besar memang seperti itu. Xiao Li sudah diusir dari keluarga Li, tapi dia tetap tidak tenang. Aku khawatir dia akan mencelakai Xiao Li. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Coba katakan, si Lisian itu apa dia benar-benar sudah berubah total? Bawahan ini melihatnya sendiri di hutan siluman Lisian. Sudah bukan yang dulu lagi. Dia tidak hanya menguasai ilmu tingkat tinggi, ilmu dengannya pun sangat aneh dan cepat. Halo. Bagaimana jika dibanding denganku? Tentu saja, tentu tidak sebanding dengan tuan muda. Tapi perubahan seperti ini bukan hasil dari keberuntungan biasa. Pasti karena bantuan keluarga Jiang. Tak disangka anak buangan bisa begitu dihargai. Apalagi ternyata dia benar-benar permata tersembunyi. Asalkan tuan muda memberi perintah bawahan ini segera habisi Lisian agar tuan muda tenang. Tidak perlu si kedua masih mengincar posisiku di rumah. Dalam bertindak kita tidak boleh meninggalkan celah. Tapi orang yang sudah menyinggungku harus membayar harganya. Mana bajingan keluarga Li itu? Percaya tidak aku menebas mereka? Sudah aku bilang jangan makan sembarangan. Kamu kan sudah berkeluarga, kenapa masih suka main kasar begini? Bubu. Di keluarga Li tak ada yang benar, jangan pernah kasihan pada mereka. Lalu aku ini apa? Kamu bukan orang keluarga Li. Huh? Apa aku ini alien? Kamu adalah milikku.